Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sony Andriano Kusuma, NPM 195/2019. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, konsentrasi kebijakan hukum publik. Pada hari ini mempresentasikan tugas mata kuliah seminar isu dan kasus kebijakan publik yang berjudul Efektivitas Penerapan Perwaku Batam Nomor 49 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Batam. Latar belakang masalah. Ditetapkan COVID-19 oleh PBB, yaitu WHO, sebagai global epidemic tanggal 11 Maret 2020 disebabkan meningkatnya penyebaran COVID-19 dengan jumlah kasus dan atau jumlah kematian yang meluas, baik lintas wilayah bahkan lintas negara. Hal ini berdampak di Indonesia dari sisi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya dampak pandemi COVID-19 ini, pemerintah pusat mengambil kebijakan dengan menetapkan regulasi berupa keputusan, yaitu 1. Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Kemudian keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai bencana nasional. Dengan ditetapkannya keputusan Presiden tersebut menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mengimplementasikan di daerahnya dalam hal antara lain untuk membentuk tim gugus tugas COVID-19 dalam hal penanganan. Kemudian di daerah juga menyusun anggaran dalam APBD-nya terkait dengan COVID-19 seperti pengadaan APD untuk bantuan kepada masyarakat yang ada di daerahnya. Selain itu juga pemerintah daerah baik tingkat gubernur, kota maupun kabupaten melakukan edaran kepada masyarakat atau warganya di daerahnya untuk mensosialisasikan
dalam hal penerapan protokol kesehatan, baik itu melalui media yang ada di daerahnya maupun juga dilakukan ke lapangan untuk menjelaskan apa itu COVID-19, bagaimana dalam hal mematuhi protokol kesehatan yang sebagaimana telah dibuat oleh pemerintah pusat, pedoman dalam hal untuk penanganan COVID-19. Selain itu juga di lingkungan pemerintah daerah tingkat gubernur, kabupaten maupun kota mengimplementasikan edaran dari pemerintah pusat untuk menerapkan work from home atau kita kenal dengan bekerja di rumah, dalam arti untuk mengurangi atau mencegah penyebaran COVID-19. Namun efektivitas kegiatan-kegiatan pemerintahan tetap berjalan dalam hal, terutama dalam hal pelayanan seperti pelayanan perizinan maupun pelayanan kesehatan tetap berjalan, namun harus mematuhi protokol kesehatan yang dalam pelaksanaannya tenaga medis menggunakan fasilitas-fasilitas protokol kesehatan. Begitu juga halnya terhadap masyarakat yang berkepentingan dalam keperluan di instansi pemerintah juga harus mematuhi protokol kesehatan maupun juga kegiatan-kegiatan dalam pemerintahan dan pemerintah daerah, baik gubernur, kabupaten maupun kota juga menghimbau kepada masyarakat maupun pelaku usaha dan penanggung jawab fasilitas umum agar tidak melakukan kerumunan. Kenapa? Karena dalam hal ini berkerumunan akan menimbulkan dampak atau efek yang sangat luas terhadap penyebaran COVID-19. Selanjutnya, dasar menimbang ditetapkan Perwaku Batam nomor 49 tahun 2020 yang telah dijelaskan pada persentase sebelumnya bahwa dengan adanya ketetapan keputusan presiden tersebut, selanjutnya keluarlah suatu kebijakan dari pemerintah pusat perlu mengatur mengenai peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan guna untuk mencegah dan pengendalian COVID-19 dengan bertujuan agar mempercepat penanganan dalam hal untuk mengatasi epidemi COVID-19 yang ada di daerah di wilayah Indonesia. Maka pemerintah pusat mengeluarkan instruksi presiden nomor 6 tahun 2020. Kemudian untuk secara sistematisnya, secara teknis regulasinya, pemerintah pusat mengeluarkan instruksi menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2020 yaitu tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Instruksi seperti ini mengatur mengenai
sistematika perundang-undangan terhadap muatan-muatan yang harus diatur dalam peraturan kepala daerah untuk sebagai pedoman baik bagi tingkat gubernur, kabupaten maupun kota. Apa tujuan kebijakan ini bagi pemerintah pusat? Tujuannya adalah agar sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Kenapa? Karena pemerintah daerah lebih memahami situasi dan kondisi permasalahan politik, sosial maupun ekonomi di wilayahnya. Perumusan masalah yang menjadi masalah dalam penelitian ini ada 3 rumusan. 1. Bagaimana efektivitas penerapan Perwako Nomor 49 Tahun 2020 di Kota Batam. 2. Apakah kendala dalam efektivitas penerapan Perwako Nomor 49 Tahun 2020 di Kota Batam. 3. Bagaimana solusi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Batam dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Perwako Nomor 9 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial di masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan dokumen berupa undang-undang, buku literasi, jurnal, ilmiah sebagai bahan data untuk memudahkan dalam melakukan analisis. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. 1. Efektivitas penerapan Perwako Nomor 9 Tahun 2020 Kota Batam. Pemerintah Kota Batam telah melakukan langkah awal, yaitu sosialisasi internal melalui rapat kepala OPD atau organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Batam, dan dilanjut dengan kepada jajaran di bawahnya. Pemerintah Kota Batam juga melakukan sosialisasi lapangan kepada masyarakat OPD terkait dengan melibatkan koordinasi pimpinan daerah yang di lapangan melakukan menjelaskan tata cara, protokol kesehatan, dan sanksi serta denda administratif sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Perwako Nomor 9 Tahun 2020. Kemudian, pemerintah Kota Batam melalui Satpol PP, instansi teknisnya melakukan pengawasan ke lapangan dengan melibatkan TNI Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Ditpam BP Batam untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan sesuai diatur dalam Perwako Nomor 9 Tahun 2020. Lanjut, kendala dalam efektivitas penerapan Perwako Nomor 9 Tahun 2020 berdasarkan dari fenomena yang ada di masyarakat dan lapangan maupun pemberitaan dari tinjauan peneliti, yaitu masih terdapat masyarakat yang belum disiplin kesadaran mematuhi protokol kesehatan COVID-19. 2. Masih terdapat perilaku berkerumun, kurang empati, lengah, takut tes apabila terjangkit COVID-19. Kemudian, penerapan sanksi administrasi denda bagi pelanggar protokol kesehatan itu kemungkinan sedikit, karena berdasarkan peninjauan di lapangan dan pemberitaan fenomena dari masyarakat, penerapan terhadap Perwako Nomor 9 itu hanya dilakukan sanksi teguran tertulis dan kerja sosial. Kenapa? Karena sedikit dilakukan karena alasan beban atau sulit situasi ekonomi masyarakat saat pandemi COVID-19 ini dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terkait kendala
kendala tersebut, peneliti mengkaji dan mengkorelasikan dengan teori efektivitas hukum. Menurut Sono Sukanto, bahwa efektif atau tidak suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor. Pertama, faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor-faktor inilah peneliti mengkorelasikan dengan kondisi-kondisi fenomena masyarakat di Kota Batam terkait kendala dalam efektivitas penerapan Perwaku nomor 49 tahun 2020 di Kota Batam. Solusi yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Batam dalam menangani atau mengatasi kendala dalam pelaksanaan Perwaku nomor 49 tahun 2020 menurut peneliti adalah: 1. Satpol PP beserta PD lainnya dengan melibatkan TMB secara rutin melakukan monitoring dan pengawasan, terutama di lokasi tempat fasilitas umum yang merupakan aktivitas masyarakat, karena di lokasi itulah merupakan kemungkinan terjadi kerumunan, apalagi sifat dan perilaku masyarakat itu kerumunan itu sesuai dengan pantauan di lapangan, kemungkinan itu terjadi. Kedua, Satpol PP harus bertindak tegas, tidak objektif bagi perorangan maupun pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat fasilitas umum yang melanggar protokol kesehatan. Solusi berikutnya, menurut peneliti, tim gugus tugas COVID-19 Kota Batam dengan melibatkan peran masyarakat, baik tingkat RT, RW, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya, rutin melakukan sosialisasi 4M, social distancing dan perilaku hidup bersih dan sehat atau PBHS. Hal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat akan bahaya yang sangat mematikan dari COVID-19, serta pemerintah Kota Batam melalui instansi teknisnya yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batam perlu selalu mengawasi jaringan akses internet terkait dugaan adanya berita hoax mengenai COVID-19. Kenapa? Karena hal ini kemungkinan dapat menyebabkan konspirasi terhadap keyakinan masyarakat. Demikian presentase materi mata kuliah ini disampaikan. Semoga menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kota Batam dalam pelaksanaan efektivitas penerapan Perwaku nomor 9 tahun 2020 dalam penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan, baik bagi perorangan, pelaku usaha, penanggung jawab atau pengelola di tempat-tempat fasilitas umum, sehingga dengan demikian akan menimbulkan efek jerah bagi yang melanggar protokol kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Perwaku nomor 49 tahun 2020. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.